hadir setiap bulannya, pastinya di Jumat kedua dan juga Jumat keempat, untuk memberkati kita semua. Dan juga saya tidak lupa menyapa sobat prestasi yang ada di luar negeri dan di luar kota yang mendengarkan acara kami melalui streaming yang alamatnya www.mediaministry.us. Selamat bergabung di acara kami. Dan buat sobat prestasi yang mendengarkan kami melalui frekuensi 107,7, selamat bergabung juga. Dan di studio kami sudah hadir Ibu Sri Mulyani yang sudah menemani saya pribadi. Di samping saya langsung saja saya sapa. Shalom Ibu, selamat sore. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu dengan pengajaran dan kesaksian. Ya, buat prestasi yang dikenan Tuhan, line interaktif sudah kami buka di 0812 88 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali, dan juga 0857 81 0-nya 3 kali, 7-nya 3 kali sudah kami buka buat sobat prestasi yang dikenan Tuhan. Dan juga buat sobat prestasi yang ingin langsung menghubungi Ibu Sri Mulyani, dapat dicatat nomor teleponnya 0853 105 19177 atau 021 501 11477. Dan selanjutnya saya persilakan waktunya Ibu Sri Mulyani. Ya, sobat prestasi yang dikenan Tuhan, kami percaya kita semua rindu untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan pada akhir zaman ini kita semua dituntut untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk menjadi penurut-penurut Allah. Kalau kita ingin diselamatkan dan selamat dari murka Tuhan yang akan datang, Tuhan mau kita semuanya diperbaharui baik dalam roh dan juga pikiran kita. Sobat prestasi yang dikenan Tuhan, sebelum kami mulai pengajaran dan kesaksian ini, saya ajak sobat prestasi kita semua berdoa. Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Raja Allah dan Tuhan satu-satunya, kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kesempatan kami untuk menerima pengajaran dan kesaksian guna memperbaiki kelakuan kami semua Tuhan, supaya kami benar-benar memperoleh pengertian yang benar dan juga kebenaran yang bersumber daripada hikmat Tuhan Allah Bapa. Dan supaya kami benar-benar bisa mengenal Engkau dengan benar. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan roh hikmat wahyu, roh hikmat pengertian daripada Allah Bapa sendiri, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan itu benar-benar menjawab setiap pergumulan para pendengar, sobat prestasi dimanapun mereka berada. Bapa Tuhan Yesus Kristus, saya mempersilahkan Engkau yang saat ini mengambil alih pelayanan ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan sobat prestasi para pendengar dan juga kami yang ada di studio ke dalam penguasa tunggal tangan Allah Bapa yang perkasalah, yang sesungguhnya, karena kekuatan Tuhan yang akan sanggup menyingkapkan semua yang ada di dalam gelap, sehingga semuanya boleh tersingkap, sehingga kami boleh bertobat dan kami dipulihkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sobat prestasi, pesan Tuhan untuk hari ini seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 10 ayat yang ke-20. Di 2 minggu yang lalu sudah kita bahas, tetapi saat ini bukan kita mau ulang, tetapi kita lihat dulu di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-20, 10 ayat yang ke-20. Ya. Yesaya pasal yang ke-10 ayat yang ke-20. Ya. Yesaya pasal 10 ayat 20, begini firman Tuhan. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Amin. Dikatakan di sini adalah orang yang terluput. Artinya orang yang tidak lagi mengandalkan, yang 2 minggu lalu sudah kita bahas, tidak lagi mengandalkan apa yang mengalahkan, dikatakan, yaitu yang selama ini memperbudak kita, yaitu roh dunia. Yang disebut di sini adalah Asyur. Bukan hanya Asyur yang dikatakan, juga dikatakan roh dunia yang lemah dan miskin itu Babel.
Babel itu berbicara mengandalkan kekayaan. Kalau Asyur mengandalkan apa yang dikatakan di situ, kekuatannya, kepandaiannya. Karena di dalam kitab Yesaya 10 ini ayat yang ke-12, 13 mengatakan, ya, Yesaya 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kenapa kita mengalami kegagalan? Di sini Sobat Prestasi. Yesaya pasal 10 ayat 12 hingga 13, begini firman Tuhan. Tetapi apabila Tuhan telah menyelesaikan segala pekerjaannya di Gunung Sion dan di Yerusalem, maka ia akan menghukum perbuatan ketinggian hati Raja Asyur dan sikapnya yang angkuh sombong. Terus? Sebab ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi, aku telah meniadakan batas-batas antara bangsa, dan telah merampok persediaan-persediaan mereka. Dengan perkasa aku telah menurunkan orang-orang yang duduk di atas tahta. Amin. Di sini dikatakan tidak lagi kita mengandalkan itu yang disebut menajiskan nama Tuhan, karena dikatakan Asyur itu adalah orang-orang yang mengaku diri kuat, merasa diri mampu untuk menyelesaikan masalah. Itu yang disebut Tuhan. Kenapa manusia mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri? Karena di dalam firman Tuhan, akibat dosa itu adalah, upah dosa adalah maut. Inilah, dari situlah Tuhan memberikan tahu kepada kita, seringkali aku sudah merasa bisa, mampu menyelesaikan masalah dengan caraku, tapi semuanya akan gagal, Sobat Prestasi. Saya percaya itu. Kalau kita ingin hidup kita sukses dan diberkati, adalah orang yang bersandar sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dan pada akhir zaman ini banyak orang-orang, anak-anak Tuhan mengalami goncangan-goncangan apapun. Tujuan apa itu? Itu adalah supaya kita semuanya lari kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bukan menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, yang semuanya itu tidak akan ada hasilnya apa-apa. Bukankah itu Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan pikirannya. Mengandalkan semua ada di dalam pikiran manusia itu adalah pikiran yang terkutuk. Karena tidak merasa perlu ketika ada tantangan masalah. Bukan Tuhan yang diakui eksistensinya, bukan Tuhan Allah yang kita mengucap syukur karena ada masalah. Seringkali masalah itu dibesar-besarkan. Seringkali masalah itu terus saja dipikirin. Terus saja memikirkan, fokus kepada masalah. Itu yang disebut manusia percaya kepada perkataan dusta. Sehingga firman itu tidak ada tempat. Di 2 minggu lalu sudah kita bahas itu. Jadi manusia, bagaimana cara kita untuk supaya tidak lagi mengandalkan pikiran ataupun hati. Tuhan berpesan kepada setiap kita, Efesus pasal 4 ayat 23. Ya. Efesus pasal 4 ayat 23 mengatakan apa? Ya, silakan baca. Efesus pasal 4 ayat 23. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 25. Ya. Efesus pasal 4 ayat 23 hingga 25, begini firman Tuhan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan, amin, menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Dikatakan di sini ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Amin. Tuhan menghendaki kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Tuhan ajarkan kepada saya beberapa waktu lalu bahwa roh dan jiwa manusia, kalau di sini dikatakan roh dan pikiran, itu ternyata menyangkut seluruh jiwa dan roh manusia itu. Selama manusia berdosa, manusia sudah hidup di dalam perhambaan dosa. Manusia hidup di dalam pembuangan. Itu sebabnya dikatakan tadi, orang yang terluput tidak lagi bersandar kepada yang mengalahkannya. Apa yang mengalahkannya? Kehendak daging, ada yang nyetir, yaitu kehendak daripada iblis, Lucifer. Aku hendak naik ke langit, aku hendak duduk di tata Allah. Itulah kehendak manusia daging. Kenapa kita nggak boleh dikatakan menuruti kehendak kita sendiri? Karena kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, kita akan gagal. Sama seperti yang disebut
pikiran menjadi terkutuk karena manusia sudah melanggar firman Tuhan. Sehingga manusia, apa pelanggaran firman Tuhan itu? Sesungguhnya pemberontakan daripada Lucifer itu, yang disebut dosa itu adalah sebenarnya enggak jauh pengertiannya, Sobat Prestasi. Yaitu karena dia sudah mengatakan, aku hendak naik ke langit, aku hendak menyamai yang maha tinggi. Disinilah yang dikatakan pemberontakan, aku adalah Allah. Tirus juga mengatakan seperti itu. Ya, aku adalah Allah. Dari situ adalah pengertian aku adalah Allah itu satu. Manusia itu merasa diri benar, manusia merasa diri bisa. Semua itu karena kekuatanku yang membuat aku berhasil. Itulah pencuri, itu pemberontak, itu juga pendusta. Kamu itu manusia, bukan Allah. Seolah-olah engkau yang mampu dan engkau bisa. Itu sebabnya sekarang banyak orang-orang, anak-anak Tuhan yang mengalami goncangan. Goncangan apa? Kebangkrutan. Karena Tuhan mau, kalau kita ingin diselamatkan tadi, kita tidak lagi bersandar kepada yang mengalahkan. Apa itu? Dunia. Engkau nggak sadar, engkau sedang diperbudak oleh dunia. Dengan pekerjaan, dengan apa lagi? Uang. Diperbudak oleh apa lagi? Terutama uang, Sobat Prestasi. Siapa yang memerintah atas jiwamu? Di dalam rohmu. Karena ada yang bersarang, yang disebut Allah lain. Apa itu Bu Allah lain? Itulah yang disebut raja-raja yang mengaku-ngaku diri Allah. Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan, di dalam Mazmur 78 kita lihat, ya, tuan-tuan lain yang ya selama ini memperhamba aku, katanya, ya, tidak ada seperti Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mampu, ya Sobat Prestasi. Tidak ada yang bisa, ya, memerintah kita lagi. Kalau kita ingin menang, kita harus memperhambakan diri kepada kebenaran, bukan kepada kelaliman. Artinya, tidak lagi kita harus mentaati roh dunia yang lemah dan miskin. Bagaimana Bu caranya supaya aku nggak taat kepada roh dunia yang lemah dan miskin? Perbaharui roh kita. Kita harus menghauskan Roh Kudus. Kita harus menghauskan itu, jiwa kita diperbaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, yang supaya kita benar-benar terbebas dari roh dunia, roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Bagaimana caranya? Kolose pasal 2 ayat yang ke-20 kita lihat. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-20. Bahwa manusia daging itu terjual di bawah kuasa dosa. Itu sebabnya manusia harus diperbarui, harus kita dibebaskan dari roh dunia yang diantara lain tadi Asyur, Tirus, Babel, Mesir, dan seterusnya. Ya, kita lihat Kolose pasal 2 ayat 20, begini firman Tuhan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? 21. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Stop. Disinilah manusia tidak sadar di dalam rohnya, ya, kita semuanya itu harus turun. 20 tadi. 20, iya. Ya, apabila kita telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia. Sobat Prestasi, apa sih maksudnya ini, Bu? Itu Tuhan katakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan. Nah, tadi itu. Jadi aku, Tirus mengatakan, aku adalah Allah. Ini adalah cabul. Apa Bu cabul? Kan enggak melakukan perzinahan, enggak perselingkuhan, kok saya? Betul. Tetapi pikiranmu tidak lagi ditempati oleh firman, tapi dirimu sendiri menjadi Allah atas dirimu sendiri. Itulah cabul. Tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada kehendak dagingmu. Ini cabul. Sehingga apa? Ingin memuaskan kedagingan, terus ingin menuruti hawa nafsu daging.
Di dalam Efesus pasal yang kedua, ketika kita menuruti kehendak daging, hawa nafsu daging dan keinginan dan pikiran yang jahat, disitulah manusia itu diperbudak oleh roh dunia yang lemah dan miskin, dikuasai dan mentaati penguasa kerajaan angkasa. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita lihat ayat firman-Nya. Ya. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 3. Begini firman Tuhan. Ya, betul. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin, terus. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Amin. Sobat prestasi, kalau masih kita hidup dalam daging, hawa nafsu daging, mengikuti jalan dunia. Makanya kenapa Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Apa sih Bu dunia itu? Kolose 3 ayat yang ke-5 kita lihat. Ini loh roh dunia yang Tuhan maksudkan harus dimatikan. Manusia daging itu sangat kental dengan yang disebut duniawi. Ya. Kolose pasal 3 ayat 5, begini firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat 6. Ayat 6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Stop di sini. Nah, Tuhan sudah menyinggung dikatakan atas orang-orang durhaka, itu artinya orang yang menyembah berhala. Bu, aku nggak menyembah berhala loh, benar. Aku sudah bertobat. Bukan itu tadi maksudnya. Maksudnya Tuhan adalah orang yang menuruti hawa nafsu daging. Manusia yang menuruti kehendak daging. Itulah percabulan. Itu yang Tuhan katakan di dalam hukum Taurat. Mengatakan jangan ada Allah lain. Aku nggak ada Allah lain. Iya, pikiranmu itu sudah menjadi dirimu sendiri. Atau pikiranmu sudah mengatakan aku adalah Allah. Dan itulah sebabnya kenapa pikiran dan hati harus diperbarui. Roh dan pikiran diperbarui. Paradigma manusia itu sudah dipenuhi dengan perkataan dusta iblis, sehingga manusia susah untuk mempercayai firman Tuhan. Itu sebabnya manusia sudah kalah dan sudah jatuh di dalam perangkap dosa. Apa itu dosa? Dosa itu adalah iblis yang memerintah manusia untuk terus saja berbuat dosa. Atau yang disebut yang mengendalikan manusia tidak lagi kebenaran, tapi dikendalikan oleh dusta. Perkataan iblis itu yang dominan. Makanya kenapa Tuhan katakan kita disuruh mematikan yang duniawi tadi. Kenapa Tuhan mau itu harus dibersihkan dari percabulan? Karena Tuhan katakan percabulan itu yang mengatakan tadi bahwa aku adalah Allah. Lucifer sudah menanamkan, iblis yang namanya Tirus sudah menanamkan, dari ular pun mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah ketika kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Disitulah paradigma manusia penuh dengan perkataan dusta iblis itu. Sehingga manusia selalu melanggar firman Tuhan dan tidak taat kepada firman Tuhan. Sobat prestasi, Tuhan menghendaki kita untuk mematikan semua yang disebut percabulan. Karena Tuhan menghendaki kita sebagai mempelai Kristus terlepas dari semua yang disebut hawa nafsu daging dan keinginan daging, supaya tidak dikendalikan oleh penguasa kerajaan angkasa yang disebut Babel. Bukan hanya Babel, Mesir. Apa Bu Mesir itu? Mesir itu adalah si penindas. Mesir itu juga yang Tuhan lambangkan adalah 4 makhluk hidup itu mewakili Mesir yang dikatakan muka lembu. Itulah 4 makhluk hidup itu. Sehingga manusia disetir oleh raja-raja yang ada dilambangkan di muka kerub, yang satunya lembu, lambang Mesir.
Yang satunya lagi lambang Raja Wali itu berbicara Asyur, yang itu sudah kita bahas lalu ya, Sobat Prestasi. Itulah yang selama ini di dalam kepala manusia. Itu sebabnya tadi dikatakan, matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang daging, kalau saya bilang. Ya, sifat debu tanah yang condong untuk melakukan dosa. Daging yang disebut percabulan. Ingin memuaskan kedagingan, ingin memuaskan dan menuruti kehendak daging. Padahal Tuhan dan keinginan daging adalah maut. Itu sebabnya Tuhan menghendaki kita disucikan, dikuduskan dari semua itu, matikan semua itu, supaya kami bebas dari roh dunia yang lemah dan miskin. Seperti yang Tuhan katakan tadi di dalam Kolose 2 tadi ayat yang ke-20. Ketika kita mati bersama Kristus, kita bebas dari roh dunia. Iblis tidak berkuasa lagi atas seluruh kehidupan setiap kita. Sobat Prestasi, kalau ingin kita lihat lagi di dalam ingin bebas dari dosa, karena kita jangan jadi hamba dosa, tapi kita harus menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya kenapa Tuhan menghendaki kita semua taat kepada firman Tuhan. Harus taat dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan. Bahkan Tuhan katakan segenap jiwa kita. Kenapa begitu? Sobat Prestasi, pesan Tuhan secara khusus, minta jiwa kita diperbarui, roh kita diperbarui, darah daging kita pun harus diperbarui. Artinya supaya tidak ada pijakan iblis, karena darah dan daging sudah terjual. Artinya apa? Sudah dicengkeram oleh dosa, oleh iblis. Yang dikatakan di dalam Roma pasal 7 itu ayat 14. Kalau kita ingin bebas dari roh dunia tadi. Di dalam Roma pasal 6 pun juga mengatakan yang sama. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Inilah yang pesan Tuhan secara khusus. Tuhan mau rohnya itu kembali lagi kepada manusia. Maksudnya apa? Karena roh manusia itu sudah tercemar oleh yang disebut perkataan dusta iblis yang sudah meracuni baik pikiran maupun roh manusia. Kenapa Tuhan harus memberikan? Tuhan katakan, aku akan mencurahkan air jernih. Ya, bahkan Tuhan di dalam Yeskel 36 ayat 26 mengatakan bahwa aku akan menaruh rohku ke dalam hati manusia, batin manusia. Bukti bahwa roh manusia itu sudah tercemar. Kalau di dalam kitab Sefanya 3 itu dikatakan, hei si pemberontak dan si cemar. Di situ kalau kita ingin Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita ingin menang terhadap semuanya itu, buanglah semua yang dusta tadi. Dosa itu pendusta pembohong dalam diri kita, yaitu perkataan dusta iblis itu harus dicelup di dalam darah anak domba Allah. Dicuci, dibenarkan oleh darah anak domba Allah. Barulah kita menang terhadap masalah. Jangan menuruti kehendak dagingmu. Jangan menuruti keinginan dagingmu. Dan jangan engkau memperkatakan perkataan-perkataan yang sia-sia, terutama masalah yang kau hadapi itu adalah merupakan pijakan atau lompatan, batu loncatan untuk kita sukses, untuk kita diberkati. Jangan merasa terpuruk, jangan kau mau dikuasai, diperhamba oleh masalah yang sekarang sedang menghimpit Sobat Prestasi dimanapun engkau berada. Tuhan mengetahui apa yang menjadi masalahmu. Jangan engkau menjadi lemah, imanmu jangan menjadi lemah. Engkau sedang tertipu Sobat Prestasi. Sekali lagi, hadapi masalah itu dengan Tuhan. Artinya apa, Bu? Tujuan Tuhan, kita semua dihadapkan dengan masalah. Karena Tuhan mau membersihkan kita dari yang duniawi tadi. Supaya kita selamat dari murka Tuhan. Bersyukur ada masalah. Bersyukur kita ada goncangan. Bukankah Tuhan katakan, sekali lagi aku akan menggoncangkan seluruh iman-iman manusia semuanya. Seperti iman murid-murid Tuhan Yesus. Digoncangkan ketika Tuhan Yesus mati. Tetapi setelah itu, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Karena tanpa salib tidak ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Roma pasal 6 ayat yang ke-5 sampai 12. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Ya. Roma pasal 6 ayat 5 hingga 12, begini firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Amen. kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya Amin. tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Terus Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, amin. maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. 12. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, Amin. tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Amin. Kristus Yesus. Iya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Iya, tapi keinginan tadi keinginan jangan lagi menurut keinginan apa? Keinginan daging. Keinginan daging yang kau turuti itulah yang membuahkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Yang kedua adalah keinginan daging adalah maut. Jadi di dalam tubuh manusia itu sudah, tubuh darah manusia itu sudah dipenuhi dengan roh maut. Demikian juga roh jiwa manusia pun dipenuhi dengan maut dan dosa. Kenapa Tuhan menghendaki roh jiwa kita diperbarui? Roh dan pikiran kita diperbaharui. Karena Tuhan menghendaki. Bukti ya sobat prestasi, kita menantikan langit yang baru, bumi yang baru. Di mana di situ terdapat kebenaran. Berarti di dalam manusia itu harus senantiasa diperbaharui dari hari lepas hari. Jangan cukup sampai kita lihat 1 Korintus pasal 3, coba kita lihat. Sampai kita menjadi seperti Kristus. Ya, kita lihat 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang mulai 10 sampai ayat yang ke 16. Oke. 1 Korintus 3 ayat 10 hingga 16, begini firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Iya, terus? Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Terus? Ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Amin, stop. Amin. Ya, sobat prestasi, dasar kehidupan kita, perbuatan kita, pikiran kita, hati kita, perkataan kita. Sudahkah kita memiliki pikiran Kristus? Hati kita dipenuhi dengan roh Kristus? Dengan firman maksudnya. Karena banyak anak-anak Tuhan yang mengakuinya Kristen, tapi ketika menghadapi tantangan, sobat prestasi, mengenaskan. Seringkali orang mengaku aku punya iman, ketika dites menghadapi tantangan, firman iman tidak berjalan atau tidak berlaku, alias bukan malah perkataan firman Tuhan yang keluar dari dalam hatinya, tapi perkataan yang lain yang keluar dari dalam hatinya. Tuhan Yesus sangat sedih ketika manusia katanya anak Tuhan, tapi belum dipenuhi roh dan jiwanya oleh firman Tuhan. Tuhan menghendaki, pesan Tuhan sekali lagi yang sekarang ini, penuhilah jiwamu dan rohmu dengan firman Tuhan. Sekali lagi, penuhilah roh jiwamu yang diam di dalam batinmu itu penuh dengan firman Tuhan.
penuh dengan kebenaran. Itulah yang Tuhan maksudkan, langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Kalau kita ingin masuk di dalam langit yang baru, bumi yang baru, kita harus dibenarkan, diperbaharui dari hari lepas hari. Sobat prestasi, kita semuanya termasuk saya. Ya, karena Tuhan katakan sampai kita benar-benar menjadi bait Allah. Karena Tuhan yang mengingini kita semua menjadi tempat kediamannya, tempat kedudukannya. Sobat prestasi, bukan suatu pekerjaan yang gampang. Kita ngomong aku taat kok sama firman Tuhan. Betul, kalau manusia belum dihadapkan dengan persoalan, itulah yang dikatakan tadi, diuji di dalam api. Amin. Sekali kelak pekerjaan masing-masing ini sebetulnya bukan hanya cuman pekerjaan, maksudnya itu adalah imanmu itu iman yang mana? Iman kayu, iman rumput, iman yang disebut jerami, ya, iman perak ataupun emas ataupun batu permata. Sobat prestasi, inilah tes dan cek receknya. Ketika manusia dihadapkan dengan persoalan, seringkali kalau kita langsung loyo, ketika dihadapkan dengan persoalan bahkan putus asa dan ingin nyaris melakukan hal yang bodoh, ya, itulah bukti bahwa ternyata ada iman yang seperti tadi kayu, rumput, gampang terbakar oleh emosi, ya, jerami tadi gampang ketika ada masalah mereka langsung terbawa oleh masalah itu dan dikuasai oleh masalah itu. Sekarang sobat prestasi, jangan kita seperti rumput, jangan kita seperti jerami, ya, rumput kering atau jerami ataupun kayu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, murnikan imanku, imanku dan rohku Tuhan. Perbarui seluruh jiwaku dan pikiranku, hatiku, rohku Tuhan. Supaya jangan kita menjadi jerami. Letakkan dasar firman itu, yaitu Kristus ada di dasar hatimu, dasar jiwamu. Penuhi Tuhan aku dengan rohmu. Kesaksian saya sobat prestasi, Tuhan mengajari saya tahun 1992. Ketika saya pertama kali bertobat, Tuhan ajarkan kepada saya, penuhi roh jiwaku dengan roh Kristus. Penuhi roh jiwaku dengan roh Kristus. Seperti yang tertulis dalam Kolose 2. Dari situ, dari hari lepas hari saya hanya berdoa, Tuhan ajarkan seperti itu. Ternyata Tuhan dari hari lepas hari mengajari saya, karena roh yang Tuhan letakkan di dalam roh kita itu menyucikan roh kita dan jiwa kita, sobat prestasi. Itu sebabnya tiap hari kita harus dicuci, kata Tuhan. Disucikan, dikuduskan oleh roh, oleh firman-Nya yang kita terima. Bukan sekedar, oh pendeta hamba Tuhan itu bagus khotbahnya. Bukan sobat prestasi. Tolong dicatat baik-baik. Biarlah firman itu membaharui seluruh kehidupan kita. Disucikan oleh firman Tuhan. Supaya Tuhan katakan, supaya kamu menjadi satu sama seperti Bapa adalah satu. Itulah kehendak Tuhan, itulah keinginan Tuhan. Bukan sekedar kita ke gereja tiap minggu, hanya cuma kita memenuhi bangku gereja. Tapi apa firman Tuhan yang pada saat kau dengar, renungan harian, baca firman Tuhan tiap hari, gunanya bukan sekedar dibaca sobat prestasi, tapi Tuhan mau itu firman dituliskan di dalam loh hatimu, dituliskan dalam jiwamu, supaya jiwa dan hati kita atau roh kita itu penuh dengan firman. Sehingga tidak ada kebencian satu sama lain, sehingga tidak ada dendam di dalam dirimu. Yang ada adalah kebenaran firman Tuhan dan kasih, belas kasihan dan kesetiaan. Itulah yang Tuhan mau atas hidup kita. Sehingga ketika kita lihat orang, bukan langsung menghakimi, tapi kita penuh dengan belas kasihan, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan, sobat prestasi. Kita tahu mungkin itu suami kita yang bersalah, kita berdosa, ataupun menyeleweng, ataupun kasar perilakunya. Jangan kita langsung main hakim sendiri. Itulah yang tadi dikatakan pertama kali. Manusia sudah menjadi seperti Allah. Gak mau kalah, gak mau disaingi, egois, egosentris. Itulah sifat-sifat daripada dosa itu. Itu yang perlu diperbaharui, sahabat prestasi. Saya melihat seperti ada bapak-bapak yang saat ini sedang menyaksikan, ya, menyaksikan di
live ini, di streaming ini, engkau telah dikurung dengan keegoisanmu, dan engkau saat ini karena engkau sangat egois, kamu menganggap bahwa kamu itu berkuasa, yang menyebabkan hati istrimu itu terluka. Ini bapak-bapak, jangan kau menganggap bahwa engkau sudah bisa memberikan, istilah memenuhi kebutuhan, terus engkau kemudian merasa aku enggak dihormati, aku diremehkan, aku disepelekan. Itu sifat Lucifer. Sehingga kau ambil keputusan, karena istriku seperti itu, aku ambil keputusan seperti ini. Inilah yang disebut keangkuhan, sobat prestasi. Inilah yang disebut kesombongan. Engkau kaya, engkau diberkati itu karena Tuhan. Jangan engkau mengatakan aku adalah Allah. Ini semua karena kekuatanku, sehingga semuanya betul. Sekarang kamu, ketika Anda itu bekerja, kalau enggak seizin atau tidak mendapat berkat Tuhan, itu semuanya akan gagal, sobat prestasi. Kalau sekarang kau diberkati, kau menjadi tinggi hati, hati-hati sobat prestasi. Sehingga kau memperlakukan istrimu, anakmu, atau sebaliknya, kalau itu istri kepada suami, sekali lagi, engkau sedang mengalami ambang kejatuhan. Ingat, Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hati. Sobat prestasi. Karena pada umumnya, ketika orang mulai diberkati, seolah-olah dia adalah Allah. Seperti sifat Lucifer, ketika Tuhan pakai, dia mulai tinggi hati. Dia mulai menyaingi Tuhan. Dia nggak mau kalah dengan Tuhan. Demikian juga sifat manusia yang berdosa. Sifatnya serupa dengan dunia tadi. Sifatnya sama seperti Lucifer itu tadi. Roma pasal 1 kita lihat, sobat prestasi. Ini yang harus kita akui, ayat yang ke-23. Roma pasal 1 ayat yang ke-23. Inilah manusia sejak zaman Hawa Adam seperti ini. Dia lebih memilih, ya, memilih bukan lagi mentaati firman Tuhan, tapi memilih menuruti perkataan ular. Dan itu sampai detik ini, manusia daging yang terjual di bawah kuasa dosa, dia lebih memilih apa yang dikatakan Roma 1 ayat yang ke-23 ini. Silakan baca. Ya. Roma pasal 1 ayat 23, begini firman Tuhan. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, ya, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Ya, stop di sini. Saya ulangi di sini, kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran, menggantikan, ya. Manusia Adam Hawa sejak mereka mendengarkan apa kata-kata ular, dia tidak lagi, dia mulai mengesampingkan firman Tuhan. Padahal pada saat dia belum jatuh dalam dosa, kemuliaan Tuhan memenuhi Adam dan Hawa. Hidup di dalam kelimpahan, hidup dalam kemuliaan. Dan sampai detik ini, Tuhan mengilustrasikan manusia itu tidak ubahnya seperti dikatakan lembu, ya, pemberontak, dan sehingga manusia tidak lagi melihat kemuliaan Tuhan karena manusia sudah mempercayai perkataan dusta, dan dia lebih condong, lebih fokus kepada menuruti hawa nafsu daging, keinginan daging, sehingga menggantikan kemuliaan Allah dengan apa yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Apa mirip manusia yang fana? Yaitu Lucifer. Sejak manusia jatuh dalam dosa, yang digambarkan Nebukadnezar di sana, di Daniel pasal 4 ayat 30, disitulah manusia itu sudah tidak lagi mulia di pandangan mata Tuhan. Manusia tidak lagi memiliki kuasa yang Tuhan percayakan dan diberikan kepada Adam pada saat itu. Tetapi manusia sifatnya kembali lagi seperti mirip dengan manusia fana, karena Tuhan mau rubah kita serupa dengan gambar Tuhan. Amin. Serupa dengan burung-burung. Apa itu berbicara burung itu? Burung itu lambang kenajisan atau menajiskan nama Tuhan.
Dikatakan lagi, seperti binatang-binatang yang berkaki 4. Itu 2 minggu yang lalu sudah saya jelaskan di situ bahwa sifat daripada manusia yang sama seperti binatang adalah manusia yang hidup dikuasai oleh hawa nafsu daging. Seperti binatang yang menjalar. Contoh apa, Bu? Ular. Itu sudah saya bahas juga beberapa waktu lalu. Manusia itu berjalan seperti ular. Kalau perutnya kenyang, manusia itu kuat untuk beraktivitas. Ini yang perlu kita diperbaharui, sobat prestasi. Ya, Tuhan mau kita berjalan dengan kekuatan Allah. Karena Tuhan katakan, dengan kekuatan Tuhan yang perkasa, Tuhan akan keluarkan kita dari perhambaan. Amin. Biarlah Tuhan Yesus menjadi kekuatanku. Amin. Karena di dalam kitab 1 Korintus pasal yang 1 ayat 21 mengatakan, 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. Ya, silakan baca. 1 Korintus 1 ayat 21, begini firman Tuhan. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Stop, 24, sorry, maaf, keliru. 1 Korintus 1 ayat 24, ya, maaf. 1 Korintus 1 ayat 24, begini firman Tuhan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Amin. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tuhan katakan, Tuhan meletakkan kekuatannya. Ini apa maksudnya, Bu? Kekuatan Allah itu adalah Injil. Kekuatan Allah itu apa? Firman. Yang harus diletakkan di dalam pikiran manusia. Dan manusia seringkali bodoh seperti ini. Bodoh itu apa? Ketika ada masalah, manusia terus fokus kepada persoalan. Hanya satu syarat untuk kita menang. Taruh firman itu dalam pikiranmu. Itu tadi, roh dan pikiran. Jangan lagi kita memikirkan hal duniawi. Jangan menjadi serupa dengan duniawi. Ya, kalau istriku seperti itu, ya aku ambil keputusan. Aku akan melakukan yang tadi dikatakan tidak pantas. Dikatakan Roma pasal 1 ayat 28. Karena apa? Mereka tidak perlu mengakui Tuhan. Karena di dalam pikiran manusia sudah mengaku-ngaku Allah. Sudah didoktrin dari sejak manusia berdosa, pikirannya penuh dengan perkataan ular yang mengatakan kamu akan menjadi seperti Allah. Akhirnya gampang menghakimi, menindas, menghujat semua yang menyakiti kita. Itu manusiawi, sobat prestasi. Itulah sebabnya kita semua harus diperbaharui. Baik itu dalam roh dan pikiran kita. Jiwa kita harus penuh dengan firman. Mau menanduk para lawan kita, Tuhan meletakkan dasar kekuatan karena lawannya. Saya tahu, sekarang yang melihat ini pun, engkau sedang mengalami masalah. Dan di layar ini, Tuhan menyampaikan, firman Tuhan taruh di dalam pikiranmu. Bagaimana, Bu, caranya? Ibrani pasal yang ke-8. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Itu yang pertama, langkah pertama. Tapi sebelumnya sobat prestasi, saya ajarkan. Nanti kalau sobat prestasi ingin konseling karena kok yang ada masalah saat ini, tolong dibacakan nomor HP saya. Buat sobat prestasi yang dikenan Tuhan, yang ingin menghubungi Ibu Sri Mulyani ataupun yang ingin dibimbing, dapat menghubungi nomor teleponnya langsung di 0853 105 19177, 0853 105 19177, atau 021 501 11477, 021 501
11477. Terima Ya. kasih. Sobat Prestasi, seperti firman Tuhan, kalau kita ingin diperbarui pikiran, bagaimana Bu cara diperbarui? Yang pertama, akui dulu bahwa perkataan iblis itu sudah tertanam di dalam pikiranmu, paradigmamu. Diakui supaya itu dibebaskan, dikuduskan oleh firman. Setelah itu firman akan mendiami pikiranmu. Yang kedua, dengan cara Ibrani tadi pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat 12. Silakan baca. Ya. Ibrani pasal 8 ayat 10 hingga 11, begini firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Amin. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Amin. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Stop di sini dulu. Tuhan menaruh hukumnya, menaruh firmannya. Hukum kasih itu isinya keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Hukum kasih itu berbicara tangan Tuhan. Tangan Tuhan berbicara firman Tuhan. Karena kekuatan Injil adalah kekuatan Allah. Kalau itu sudah ditaruh di dalam pikiranmu, dalam akal budimu, maka yang menjadi Allah kita bukan lagi masalah yang menguasai pikiran kita, tetapi firman Tuhan yang menguasai seluruh pikiran kita. Sehingga kita kuat. Lanjut, 11. Ibrani pasal 8 ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya. Amin. Atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Ya. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Tuhan. Amin. Artinya kita tidak lagi memikirkan masalah, tidak lagi kita terus melakukan apa yang tidak pantas. Ya, tetapi kita tidak lagi kita berbuat yang disebut terkutuk tadi. Tetapi kita akan menjadikan Allah, kita mengenal Tuhan, itu artinya pikiran kita telah dikuduskan oleh Tuhan dan kita tidak lagi berbuat dosa, tetapi kita bisa mengeluarkan kata-kata mengakui eksistensi Tuhan. Sama seperti Daniel pasal 4. Jangan dipindah dulu. Daniel pasal 4 saya akan jelaskan. Waktu Nebukadnezar melanggar firman Tuhan, dia mengatakan, karena kekuatanku, kekuasaanku, aku bangun kerajaanku untuk kemuliaanku. Itu di situ kata-kata itu. Mulai manusia tidak berakal budi, artinya apa? Manusia tidak perlu mengakui eksistensi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan, itulah sifat-sifat manusia sama seperti sifat daripada Nebukadnezar Babel itu, Raja Babel itu. Pada saat akal budiku kembali, itu artinya ketika firman Tuhan itu menempati akal budi manusia, manusia disadarkan dosanya dan mereka bertobat sehingga mereka mengakui, sampai engkau mengakui bahwa yang maha tinggi adalah yang empunya kerajaan manusia. Tapi seringkali kita, suamiku kok lama nggak bertobat-tobat ya? Aku sudah berdoa. Sekarang saya tanya, yang sesungguhnya harus bertobat adalah kita. Bukan kita menunggu suami bertobat. Sobat Prestasi, sekali lagi, jangan menjadi Allah atas sesamamu. Sekali lagi, itu tinggi hati, itu sombong. Itulah congkak, itulah sifat Lucifer. Kalau nggak mau disebut sifat Lucifer, ayo sama-sama kita bertobat. Kita lihat saudara kita yang berperilaku yang salah terhadap kita. Kitalah yang harus bertobat. Itulah dasar kasih itu. Kita mengasihi sesama kita itu bukan langsung menjas dan menghakimi. Tetapi kita harus berbelas kasihan kepada orang yang berdosa. Sama seperti Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena sudah buta Sobat Prestasi. Karena pikirannya sudah dibutakan oleh kata-kata aku adalah Allah. Telah dibutakan oleh sifat atau pikiran daripada Lucifer. Yang disebut Tirus, aku adalah Allah. Yang juga ditaburkan oleh ular kepada Hawa, kamu akan menjadi seperti Allah. Sifat-sifat egois, egosentris yang menyebabkan perpecahan Sobat Prestasi. Engkau suami istri, kenapa terjadi strike satu sama lain, perselisihan?
karena engkau memiliki keegoisan, sifat-sifat Lucifer ini yang harus kita bereskan dengan Tuhan. Amin. Kita akan ketemu di 2 minggu yang akan datang. Mungkin boleh kita ajukan kalau bisa, karena nanti itu kan tanggal 26 itu adalah acara Natal. Dan Sobat Prestasi, sebelumnya kita tutup, saya ajak Sobat Prestasi berdoa. Terpuji namamu ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur apapun yang engkau ingin, yang sudah ingin kau sampaikan, kau sudah sampaikan saat ini kepada Sobat Prestasi yang saat ini mengalami segala kepanikan, masalah yang menguasai, yang menekan, yang menindas Sobat Prestasi, sekarang sudah terjawab. Kami percaya Tuhan, di 2 minggu ataupun seminggu yang akan datang, semua siaran ini semuanya adalah karena Tuhan mau turut campur tangan untuk memulihkan semua Sobat Prestasi. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus Tuhan saat ini para pendengar dimanapun mereka berada, mereka pun merasa dijawab masalah yang mereka hadapi saat ini. Sepertinya tidak ada jalan keluar, tetapi Tuhan Yesuslah jalan kebenaran dan hidup itu. Sehingga ketika kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kami mentaati firman Tuhan, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, maka semuanya Tuhan, pintu akan terbuka. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Karena pikiran kita tidak lagi dikuasai oleh iblis atau keangkuhan, keegoisan, atau kesombongan dan kecongkaan. Tetapi pikiran kita semua telah diubah menjadi pikiran Kristus. Diganti dengan pikiran Kristus. Demikian juga roh dan hati kami diperbaharui, sehingga kami menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah kau sampaikan kepada setiap para pendengar, para pemirsa, dan kami semua yang ada di studio. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, ucapan syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk kebersamaan dari Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Dan akhir kata, saya Sally pamit undur diri dan juga Ibu Sri Mulyani. Ya, sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.